Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, selamat pagi kawan-kawan semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Kami dari kelompok 4 ini akan menjelaskan konsep ideologi dan sejarahnya. Saya dari kelompok 4 ingin memperkenalkan diri. Saya atas nama Hairul Imam dengan NPM 2018 4350 1899, dan selanjutnya ada teman saya yang bernama Ali Ahmadiansyah dengan NPM 2018 4350 1911, dan selanjutnya ada teman saya yang bernama Rayhan Hilmi dengan NPM 2018 430 1731. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang pengertian ideologi. Pengertian ideologi adalah kumpulan ide atau gagasan. Kata ideologi sendiri diciptakan oleh Destutt de Traki pada akhir abad ke-18. Untuk mendefinisikan sains tentang ide, ideologi dapat dianggap sebagai visi yang berkomprehensif, sebagai cara memandang segala sesuatu berbanding Wattenhau. Secara umum, lihat ideologi dalam kehidupan sehari-hari, dan beberapa arah filosofis, lihat ideologi politis, atau sekelompok ide yang diajukan oleh kelas yang dominan pada seluruh anggota masyarakat. Ideologi adalah sistem pemikiran abstrak, tidak hanya sekedar pembentukan ide, dan diterapkan pada masalah publik sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik. Secara implisit, setiap pemikiran politik mengikuti sebuah ideologi walaupun tidak diletakkan pada sistem berpikir yang eksplisit. Ideologi berasal dari bahasa Yunani dan gabungan dari dua kata, yaitu eideos yang artinya gagasan atau konsep, dan logos yang berarti ilmu. Pengertian ideologi ini secara umum adalah sekumpulan ide, gagasan, keyakinan, dan kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis. Jadi, ideologi mempunyai arti pengetahuan tentang gagasan, pengetahuan tentang ide-ide, kind of ideas, atau ajaran tentang pengertian dasar. Dalam pengertian sehari-hari menurut kalian, idea disamakan artinya dengan cita-cita. Dalam perkembangannya, terdapat pengertian ideologi yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Istilah ideologi pertama kali ditemukan oleh Destutt de Traki, seorang Prancis pada tahun 1796. Menurut Traki, ideologi yaitu kind of ideas, suatu program yang diharapkan oleh membawa perubahan institusional dalam masyarakat Prancis. 2. Fungsi ideologi. Setelah mengetahui pengertian ideologi, kita juga harus mengetahui fungsi dari ideologi tersebut. Suharyanto Poespowardojo mengemukakan fungsi ideologi sebagai berikut. 1. Struktur kognitif, yakni seluruh pengetahuan yang dapat merupakan landasan untuk memahami kejadian dan kedalaman sekitarnya. Orientasi dengan membuka wawasan untuk memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan masyarakat normal yang menjadikan itu dalam negara bagi seseorang. Selanjutnya, bekal dan jalan bagi seorang untuk menentukan identitas. Kemampuan yang mampu menyemangatkan, mendorong seorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapainya tujuan. Selanjutnya ada unsur-unsur ideologi. Adapun unsur-unsur yang ada dalam ideologi seperti di bawah ini.
seperangkat gagasan yang disusun secara sistematis, pedoman tentang cara hidup, tantangan yang hendak dituju oleh suatu kelompok, pegangan teguh oleh kelompok yang meyakini. Untuk hal demikian ini adalah apabila kita amati, ideologi memiliki banyak pengertian. Namun, jika ditarik sebuah kesimpulan, bisa dilihat bahwa ideologi memiliki kesamaan, yakni ideologi adalah prinsip dasar arah dan tujuan dalam kehidupan. Selain mengetahui pengertian ideologi, kita juga harus mengetahui fungsi ideologi. Ideologi fungsi mendasari kehidupan masyarakat sehingga mampu menjadi landasan, pedoman dan bekal serta jalan bagi suatu kelompok masyarakat, bangsa dan negara. Selanjutnya B. Ideologi dunia. Ideologi fasis. Ideologi fasisme merupakan paham yang tidak memandang adanya hak individualis karena setiap masyarakat bertindak sesuai dengan tujuan pemimpin dalam setiap negara pasti memiliki sebuah ideologi. Kata ideologi terdiri dari dua kata, yaitu idea yang berarti gagasan, ide, visi, dan konsep, dan logi dari bahasa Yunani yaitu logos yang artinya pengetahuan, ilmu, pandangan, dan pemahaman. Jadi, pengertian ideologi adalah pemikiran mengenai sebuah ide yang digunakan sebagai dasar dan hukum bagi suatu negara. Dari segi etimologi, fascisme bermula dari bahasa Latin yaitu fases yang berarti sekumpulan batang yang kemudian diikat pada kapak. Secara istilah, fasisme merupakan paham yang menggunakan prinsip bahwa seseorang pemimpin yang mempunyai kekuasaan penuh terhadap setiap keputusan tanpa pengecualian. Misi dari fasisme adalah membina untuk individu masyarakat untuk melakukan segalanya. Sesuatunya dengan seragam, paham fasisme muncul pertama kali karena adanya gerakan politik eksploitasi yang terus meningkat di negara Italia. Setelah tahun 1919, gerakan ini terjadi karena adanya reaksi perubahan sosial setelah Perang Dunia. Pada tahun 1922, pemerintah Italia yang dipimpin oleh Benito Mussolini menggunakan fasisme sebagai ideologinya. Lambang yang digunakan oleh ideologi fasisme adalah tangkai-tangkai dari rerempun yang diikat pada kampak. Arti dari lambang ini adalah jika dia sendirian, maka akan dengan mudah tumbang. Tetapi jika kita menjadi satu, maka akan sulit untuk dipatahkan. Kemudian bermunculan negara-negara yang mengikuti ideologi ini seperti Jerman pada tahun 1933 dan Spanyol pada tahun 1939. Ciri-ciri ideologi fasisme. Ideologi fasisme memiliki beberapa ciri-ciri antara lain: 1. Tidak adanya kebebasan serta kemerdekaan bagi individu. Pemerintah bersifat diktatorial dengan kekuasaan absolut dari pemimpin. Ketiga, paham ini memiliki sistem pemerintahan dengan satu partai. 4. Masyarakat dan negara digunakan untuk mencapai sebuah tujuan. 5. Tidak mengakui adanya persamaan derajat antar manusia dan ada yang namanya orang yang diperintah dan memerintah. Yang keenam, dalam paham fasisme sangat membutuhkan adanya gerakan militer bagi suatu negara. Mempunyai beberapa sifat yang perlu kita ketahui, antara lain 1. Rasisme adalah ideologi yang menggunakan pergolongan atau memisahkan golongan berdasarkan ciri fisiknya, contoh warna kulit. Dalam golongan ini melakukan diskriminasi terhadap agama, ras, suku, budaya maupun golongan untuk misi tertentu. Terus ada militerisme, adalah pemerintahan yang
di atasnya oleh jaminan keamanan oleh kekuatan militer, mengakui bahwa perkembangan serta pertumbuhan militer merupakan sasaran yang paling penting dari masyarakat. Maka dari itu lebih mengutamakan kebijakan militer daripada yang lainnya. Dan orang yang terlibat dalam militer mendapatkan hak istimewa. Terus yang ketiga ada ultranasional. Adalah suatu perilaku untuk menumbuhkan suatu negara serta merendahkan negara lainnya, sehingga akan memicu terjadinya pertengkaran dan peperangan antara negara. Terus ada imperialisme, adalah suatu sistem politik dalam menguasai seluruh dunia dengan cara memaksa guna kepentingan pribadi yang dirancang sebagai imperium hak pemerintahnya. Nah, imperialisme ini sangat terjadi di negara kita Indonesia. Banyak sekali, pemerintahan kita yang imperialisme untuk demi kekuasaan masing-masing. Terus ideologi komunis adalah ideologi yang berkenaan dengan filosofi politik, sosial, dan ekonomi yang bertujuan menciptakan masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi, sehingga tidak adanya kesosialan uang, kelas sosial, uang, dan negara. Pada mulanya ideologi komunisme dicetuskan oleh Karl Marx. Dalam pendapatnya, Karl Marx beranggapan bahwa ketidaksertaan dan penderitaan diakibatkan oleh kapitalisme. Ideologi ini merupakan kebalikan dari ideologi kapitalis yang mengandalkan demokrasi dan produksi modal dalam membantu masyarakat. Dalam ideologi ini, pelaku bisnis swasta perusahaan memiliki semua pabrik, peralatan, dan sumber daya lainnya yang disebut sebagai alat produksi. Hal ini menurut paham komunis merupakan bentuk eksploitasi pekerja yang dipaksa bekerja menjual tenaga kerja mereka dengan imbalan upah. Komunisme sebagai paham anti kapitalis menggunakan ideologi liberal. Liberal berasal dari kata bahasa Latin yaitu liber, yang berarti bebas. Dengan berkembangnya zaman, kata liberal dalam kehidupan sehari-hari dapat diartikan berpikiran terbuka, murah hati, atau bebas dari pengekangan dan prasangka. Ideologi liberal atau liberalisme merupakan salah satu jenis paham atau ideologi yang menjunjung kebebasan dan mengakui hak-hak individual baik dalam bidang politik, agama sosial, ekonomi maupun kebudayaan yang dilindungi oleh campur tangan negara serta badan-badan yang lainnya. Paham ini mempunyai pandangan bahwa manusia sebagai makhluk bebas serta rasional, di mana dalam bentuk pemerintahan harus berdasarkan pada persetujuan masyarakat. Orang-orang yang menganut ideologi ini disebut liberalis. Kalau kita telisik kalau ada yang pernah nonton film Alif Lam Mim, itu di situ diceritakan dengan bentuk sebuah negara yang liberalis. Nah, di situ tuh pasti kalian bakal mengerti apa itu liberalisme. Kelebihan ideologi liberal: 1. Mendorong masyarakat untuk terus berkembang dan berkreativitas sebab tidak adanya batasan antar individu. 2. Setiap manusia memiliki hak yang sama, baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi, agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan Hilmi ingin melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang kekurangan ideologi liberal. Yang pertama, seorang individu yang memiliki modal lebih banyak cenderung menguasai negara. Maka dari itu akan berakibat adanya kesenjangan antara yang miskin dan kaya. Dalam arti lain, yang kaya semakin kaya, yang miskin akan semakin miskin. Yang kedua, memunculkan adanya kelompok masyarakat yang menganggap dirinya lebih tinggi dari kelompok lainnya. Yang ketiga, adanya pers yang dilakukan oleh pihak swasta, yang menyebabkan pemerintahan sulit untuk melakukan pembatasan dan pengontrolan, di mana pers sebagai media massa dan media komunikasi yang sangat efektif untuk mendukung misi dan kepentingan mereka. Yang keempat, pemerintah sulit dalam melakukan pemerataan pendapatan, dikarenakan adanya persaingan yang bersifat bebas, sehingga akan menyebabkan orang yang memiliki modal akan memiliki pendapatan yang besar dan golongan pekerja hanya memiliki pendapatan kecil. Yang kelima, adanya monopoli yang dilakukan oleh orang kaya terhadap orang kecil atau miskin yang dapat merugikan masyarakat kecil. Selanjutnya ada ideologi Islam. Islam sebagai sebuah ideologi disadari atau tidak, pengertian agama yang dipahami masyarakat luas saat ini adalah agama dalam pengertian barat yang sekularistik. Agama dalam kamus barat hanya menyangkut hubungan privat antara manusia dengan Tuhan dan tidak berhubungan dengan seluruh aspek kehidupan manusia. Kalaupun mengatur hubungan antar manusia, agama hanya mengatur pada aspek yang terbatas, misalnya ibadah ritual dan moral, tidak mengatur seluruh aspek kehidupan secara total dan menyeluruh.
Para intelektual barat dalam mendefinisikan agama kadang dipengaruhi oleh latar belakang mereka yang beragama Kristen, di samping tentunya terpengaruh dalam sekularisme. Misalnya Emile Durkheim dalam bukunya Les Formes Elementaires de la Vie Religieuse atau bentuk-bentuk elementer dalam kehidupan beragama mengatakan agama adalah suatu keseluruhan yang bagian-bagiannya saling bersandar yang satu pada yang lain, terdiri dari kepercayaan dan ritus atau keimanan dan ibadat yang dihubungkan dengan hal yang suci dan mengikat pengikutnya dalam suatu masyarakat yang disebut gereja. Selanjutnya ada hubungan Pancasila dengan agama. Keberagaman agama dan pemeluk agama di Indonesia menjadi sebuah kenyataan yang tak terbantahkan. Kenyataan ini menuntut adanya kesadaran dari setiap pemeluk agama untuk menjaga keharmonisan hubungan di antara mereka. Semua pemeluk agama memang harus mawas diri. Yang harus disadari adalah bahwa mereka hidup dalam sebuah masyarakat dengan keyakinan agama yang beragam. Dengan demikian, semestinya tak ada satu kelompok pemeluk agama yang mau menang sendiri. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di Indonesia terdapat berbagai macam suku bangsa, adat istiadat hingga berbagai macam agama dan aliran kepercayaan. Dengan kondisi sosiokultur yang begitu heterogen, dibutuhkan sebuah ideologi yang netral namun dapat mengayomi berbagai keragaman yang ada di Indonesia. Karena itu dipilihlah Pancasila sebagai dasar negara. Namun saat ini yang menjadi permasalahan adalah bunyi dan butir pada sila pertama, sedangkan sejauh ini tidak ada pihak manapun yang secara terang-terangan menentang bunyi dan butir pada sila kedua hingga kelima. Namun ada ormas-ormas yang terang-terangan menolak isi dari Pancasila tersebut. Selanjutnya ada Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi terbuka artinya Pancasila mengandung nilai dasar yang selalu relevan sepanjang zaman. Dalam buku autobiografinya berjudul Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, sang proklamator yang saat itu sedang berada di Flores mengaku mendapat ilham 5 sila yang diyakini mampu menjadi pedoman dasar berdirinya bangsa Indonesia yang sedang dicita-citakan untuk merdeka. 5 sila tersebut kelak disebut Pancasila. Frans Magnus Suseno, seorang intelektual Indonesia, berpendapat bahwa suatu ideologi dapat disebut sebagai ideologi terbuka jika pertama, nilai-nilai dan cita-citanya bersumber dari kekayaan budaya masyarakat itu sendiri. Artinya, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bukan nilai-nilai impor yang datang dari luar. Ideologi terbuka tumbuh dan berkembang dari dalam jiwa-jiwa masyarakat lokal nasional yang murni sehingga sejak kemunculannya pun dapat diterima oleh segenap elemen masyarakat. Yang kedua, isinya tidak secara langsung operasional namun instruktif dan instrumental. Ideologi terbuka meliputi nilai-nilai yang operasionalisasiannya didahului oleh penjabaran nilai yang lebih instrumental. Arti ideologi terbuka. Ideologi terbuka adalah sebuah ideologi yang bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Biasanya, ideologi terbuka hanya berisi pandangan dasar dan juga pengembangannya yang disesuaikan dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Ideologi jenis ini hanya bisa digunakan dalam sistem demokratis seperti yang sudah ada di Indonesia. Faktor pendorong keterbukaan ideologi Pancasila. Faktor yang mendorong pemikiran mengenai terbukaan ideologi Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, kenyataan dalam proses pembangunan nasional dan dinamika masyarakat yang berkembang secara cepat. Yang kedua, kenyataan menunjukkan bahwa bangkrutnya ideologi yang tertutup dan beku cenderung meredupkan perkembangan dirinya. Yang ketiga, pengalaman sejarah politik kita di masa lampau. Yang terakhir, tekad untuk memperkokoh kesadaran akan nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat abadi dan hasrat mengembangkan secara kreatif dan dinamis dalam rangka mencapai tujuan nasional. Keterbukaan ideologi Pancasila terutama ditujukan dalam penerapannya, berbentuk pola pikir yang dinamis dan konseptual dalam dunia modern. Kita mengenal ada 3 tingkat nilai, yaitu nilai dasar yang tidak berubah, nilai instrumental sebagai sarana mewujudkan nilai dasar yang dapat berubah sesuai dengan keadaan,
dan nilai praksis berupa pelaksanaan secara nyata yang sesungguhnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.